Ada sesuatu yang aneh tentang dunia yang kita jalani hari ini. Sejak kita bangun di pagi hari, hampir semua yang kita lakukan selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Bekerja, menghasilkan, dan mengejar sesuatu yang disebut produktif. Kita mengukur waktu dengan uang, menilai hidup dari pencapaian, dan tanpa sadar percaya bahwa semakin sibuk kita, semakin berarti hidup kita. Tapi pernahkah kita benar-benar berhenti dan bertanya, kenapa kita hidup seperti ini? Kenapa kerja keras terasa seperti kewajiban moral, bukan sekedar pilihan? Kenapa rasa bersalah muncul saat kita tidak melakukan apa-apa? Dan kenapa kesuksesan selalu diukur dari seberapa jauh kita berhasil dalam sistem yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul, bukan karena tidak penting, tapi karena kita sudah terlalu lama hidup di dalamnya. Kita menganggap semua ini wajar. Padahal, cara kita melihat kerja, uang, dan hidup bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada sejarah panjang di baliknya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan jauh sebelum kita lahir. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian dari nilai itu berasal dari sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu agama. Seorang pemikir bernama Max Weber pernah mencoba memahami hal ini. Ia tidak melihat agama hanya sebagai ritual atau kepercayaan spiritual. Ia melihatnya sebagai kekuatan yang diam-diam membentuk cara manusia hidup, cara mereka bekerja, berpikir, bahkan menentukan makna hidupnya. Dan dari sana, ia menemukan sesuatu yang mengganggu, bahwa dunia modern yang kita anggap rasional, logis, dan netral, sebenarnya dibangun di atas fondasi keyakinan yang dulu sangat religius. Artinya, mungkin saja, cara kita bekerja hari ini, cara kita mengejar kesuksesan, dan bahkan cara kita menilai diri sendiri, bukan sepenuhnya pilihan kita, melainkan warisan. Warisan dari cara berpikir yang sudah hidup ratusan tahun, mengakar begitu dalam hingga kita tidak lagi menyadarinya sebagai sesuatu yang asing. Kita hanya menjalaninya, tanpa bertanya, dan tanpa menyadari bahwa mungkin kita tidak benar-benar bebas. Selama ini, banyak dari kita melihat agama sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Urusan antara manusia dan Tuhan, terbatas pada ibadah, doa, dan ritual yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Agama ditempatkan seolah terpisah dari kehidupan sehari-hari, seakan tidak ada hubungannya dengan cara kita bekerja, mengambil keputusan, atau menjalani hidup secara keseluruhan. Pandangan ini terasa wajar, bahkan umum. Tapi disinilah letak sesuatu yang justru ingin dipertanyakan oleh Max Weber. Weber melihat agama dari sudut yang berbeda. Ia tidak berhenti pada apa yang diyakini seseorang, tetapi pada bagaimana keyakinan itu diam-diam membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak. Baginya, agama bukan hanya soal apa yang diyakini di dalam hati, melainkan kekuatan yang bisa mengarahkan tindakan nyata di dunia. Nilai-nilai religius tidak berhenti di tempat ibadah. Ia ikut hidup dalam kebiasaan, pilihan, bahkan dalam cara seseorang memandang waktu dan makna hidup. Coba kita lihat lebih dekat. Ketika seseorang percaya bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi, bahwa ada makna di balik setiap usaha, atau bahwa kerja keras adalah sesuatu yang bernilai secara moral, keyakinan itu tidak akan tinggal diam. Ia akan mendorong tindakan. Ia akan memengaruhi bagaimana seseorang menggunakan waktunya, bagaimana ia menghadapi kesulitan, dan bagaimana ia menilai dirinya sendiri. Dalam titik ini, agama berhenti menjadi sekedar kepercayaan dan berubah menjadi kerangka berpikir. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita merasa keputusan yang kita ambil adalah murni hasil logika pribadi, padahal di baliknya ada lapisan nilai yang sudah tertanam sejak lama. Nilai itu membentuk apa yang kita anggap benar, baik, atau layak diperjuangkan. Dan seringkali, nilai-nilai tersebut punya akar yang jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Weber tidak mengatakan bahwa semua orang sadar akan pengaruh ini. Justru sebaliknya, pengaruh paling kuat dari agama seringkali bekerja dalam diam. Ia tidak memaksa, tidak terlihat, tapi perlahan membentuk pola. Dari individu ke individu, lalu menjadi kebiasaan bersama, hingga akhirnya tampak seperti sesuatu yang normal dalam masyarakat. Jika agama memang memiliki kekuatan untuk membentuk cara manusia berpikir dan bertindak, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pengaruh itu benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata? Di titik inilah, Max Weber mulai menelusuri salah satu contoh paling menarik dalam sejarah,
yang kemudian ia tuangkan dalam karyanya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber melihat sesuatu yang tidak biasa dalam tradisi Protestan, khususnya pada masa awal perkembangannya di Eropa Barat. Ada sebuah cara pandang baru terhadap kerja. Sesuatu yang sebelumnya tidak dianggap istimewa, kini justru diberi makna yang sangat dalam. Kerja tidak lagi sekedar alat untuk bertahan hidup, tetapi mulai dipandang sebagai sesuatu yang bernilai secara moral, bahkan spiritual. Dalam pandangan ini, setiap individu memiliki apa yang disebut sebagai panggilan dalam hidupnya. Bukan hanya mereka yang menjadi pemuka agama, tetapi setiap orang dalam profesinya masing-masing. Petani, pedagang, dan pengrajin, semua pekerjaan dianggap memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, selama dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah perubahan besar. Dunia kerja yang sebelumnya dianggap biasa, kini menjadi bagian dari pengabdian. Dari sini, muncul sikap yang berbeda terhadap kehidupan sehari-hari. Waktu tidak lagi dianggap sesuatu yang bisa dihabiskan tanpa arah, melainkan sesuatu yang harus digunakan dengan sebaik mungkin. Kemalasan mulai dipandang sebagai sesuatu yang negatif, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara moral. Sebaliknya, kerja keras, kedisiplinan, dan konsistensi menjadi tanda keseriusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Namun yang menarik, dorongan ini bukan berakar dari keinginan untuk menjadi kaya. Justru sebaliknya, dalam banyak ajaran Protestan awal, hidup sederhana dan menjauhi kemewahan sangat ditekankan. Uang yang dihasilkan dari kerja keras tidak untuk dihamburkan, melainkan disimpan, diinvestasikan, atau digunakan kembali untuk kegiatan produktif. Tanpa disadari, pola ini menciptakan sesuatu yang baru, sebuah kebiasaan hidup yang sangat terstruktur, rasional, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Di titik ini, sesuatu mulai terbentuk. Bukan hanya individu yang rajin bekerja, tetapi sebuah pola pikir kolektif yang melihat kerja sebagai kewajiban moral. Dan ketika pola ini menyebar luas dalam masyarakat, ia tidak lagi sekedar menjadi ajaran agama, melainkan berubah menjadi budaya. Namun di balik semangat kerja keras dan disiplin yang mulai terbentuk, ada lapisan lain yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat bagaimana kerja diberi makna sebagai panggilan, maka di sini kita mulai masuk ke wilayah psikologis yang mendorongnya dari dalam. Max Weber menemukan bahwa salah satu kunci terpenting dari semua ini terletak pada ajaran Calvinisme, khususnya pada satu doktrin yang sangat kontroversial, yaitu predestinasi. Predestinasi adalah gagasan bahwa nasib manusia, siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak, sudah ditentukan sejak awal oleh Tuhan. Bukan berdasarkan usaha, bukan karena perbuatan baik, dan bukan pula karena doa yang lebih rajin. Semuanya sudah diputuskan, bahkan sebelum manusia itu lahir. Dalam logika ini, tidak ada yang bisa mengubah takdir tersebut. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti ajaran yang membuat manusia pasrah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bagi banyak orang yang hidup dalam keyakinan ini, muncul sebuah kegelisahan yang sangat dalam. Jika segalanya sudah ditentukan, lalu bagaimana seseorang bisa tahu apakah dirinya termasuk yang terpilih? Tidak ada jawaban pasti, tidak ada kepastian yang bisa dipegang. Dan justru dari ketidakpastian inilah lahir dorongan yang sangat kuat untuk mencari tanda-tanda. Manusia mulai melihat hidupnya sendiri sebagai semacam petunjuk. Kesuksesan, keteraturan hidup, kedisiplinan dan kemampuan mengendalikan diri mulai dianggap sebagai kemungkinan tanda bahwa seseorang berada di jalan yang benar. Sebaliknya, kegagalan, kemalasan, atau kehidupan yang tidak teratur bisa menimbulkan kecemasan. Seolah itu pertanda bahwa dirinya tidak termasuk yang diselamatkan. Di titik ini, kerja keras tidak lagi sekedar soal tanggung jawab atau nilai moral. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih personal, sebuah cara untuk meredakan kecemasan eksistensial. Bekerja, menjadi produktif, dan menjalani hidup secara disiplin bukan hanya soal menjalankan kewajiban, tetapi juga tentang mencari kepastian di tengah ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar bisa dijawab. Inilah sisi yang sering tidak terlihat. Di balik sistem yang tampak rasional dan teratur, ada dorongan emosional yang sangat manusiawi, yaitu rasa takut, rasa ragu, dan keinginan untuk merasa aman. Dan tanpa disadari, dorongan ini memperkuat pola hidup yang sama, kerja keras, disiplin, dan kontrol diri, hingga akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Apa yang awalnya merupakan ajaran teologis, perlahan berubah menjadi mesin psikologis. Mesin yang terus mendorong manusia untuk bergerak, bekerja, dan membuktikan sesuatu, bahkan ketika mereka sendiri tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka cari.
Apa yang awalnya hidup di dalam keyakinan dan kecemasan individu, perlahan mulai keluar dari ranah pribadi dan membentuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dorongan untuk bekerja keras, hidup disiplin, dan menghindari kemewahan tidak lagi hanya menjadi pilihan personal, tetapi berubah menjadi kebiasaan yang berulang, dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Di titik ini, Max Weber melihat sebuah pergeseran penting. Nilai religius mulai menjelma menjadi pola sosial. Orang-orang yang terbiasa bekerja dengan tekun tidak hanya menghasilkan lebih banyak, tetapi juga mengelola hasilnya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menghabiskan kekayaannya untuk kesenangan sesaat. Sebaliknya, mereka menahan diri, menyimpan, dan menggunakannya kembali untuk hal-hal yang produktif. Uang tidak lagi sekedar alat konsumsi, tetapi menjadi sesuatu yang harus diputar, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara rasional. Dari kebiasaan ini terbentuk sebuah pola yang konsisten. Kerja menghasilkan keuntungan tidak dihabiskan, tetapi diinvestasikan kembali, lalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Siklus ini terus berulang, semakin kuat dan semakin terorganisir. Tanpa disadari, sesuatu yang awalnya berakar dari keyakinan spiritual mulai berubah menjadi mekanisme ekonomi. Yang membuatnya semakin kuat adalah sifatnya yang kolektif. Ketika banyak individu menjalankan pola yang sama, maka terbentuklah lingkungan sosial yang mendukungnya. Disiplin menjadi standar, efisiensi menjadi tuntutan, dan produktivitas menjadi ukuran keberhasilan. Orang yang tidak mengikuti pola ini akan tertinggal, bukan karena dipaksa, tetapi karena sistem yang terbentuk tidak lagi memberi ruang bagi cara hidup yang berbeda. Disinilah iman berhenti menjadi sekedar keyakinan pribadi. Ia telah berubah menjadi struktur yang mengatur cara manusia hidup bersama. Sebuah sistem yang berjalan dengan logikanya sendiri, bahkan ketika orang-orang di dalamnya mungkin tidak lagi menyadari dari mana semua ini bermula. Ketika pola-pola ini semakin mengakar dan meluas, muncullah sebuah pertanyaan besar. Apakah semua ini hanya kebetulan sejarah? Atau ada sesuatu yang secara khusus mendorong lahirnya sistem ekonomi modern di tempat tertentu? Max Weber mencoba menjawab pertanyaan ini dengan cara yang cukup berani. Ia menolak anggapan bahwa kapitalisme modern muncul semata-mata karena kemajuan teknologi, kekayaan sumber daya, atau kecerdasan manusia. Semua faktor itu memang penting, tetapi menurut Weber, itu belum cukup untuk menjelaskan mengapa kapitalisme berkembang begitu kuat di Eropa Barat, dan tidak di peradaban besar lainnya yang juga memiliki pengetahuan, budaya, dan sistem sosial yang maju. Yang membedakan menurutnya adalah semangat di baliknya, cara pandang terhadap kerja, waktu, dan kehidupan itu sendiri. Di Barat, khususnya dalam tradisi Protestan, telah terbentuk pola pikir yang melihat kerja sebagai kewajiban moral, disiplin sebagai keutamaan, dan efisiensi sebagai sesuatu yang harus dikejar. Ini bukan sekedar perilaku ekonomi, tetapi cara hidup yang terinternalisasi. Kapitalisme, dalam bentuk yang dijelaskan Weber, bukan hanya tentang mencari keuntungan. Ia adalah sistem yang menuntut keteraturan, perhitungan yang rasional, dan komitmen jangka panjang. Dan semua itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari fondasi nilai yang sudah lebih dulu tertanam dalam masyarakat. Dengan kata lain, kapitalisme modern bukan sekedar hasil dari perubahan luar, tetapi juga hasil dari perubahan dalam cara manusia memaknai hidupnya. Ia adalah produk dari sejarah panjang, di mana keyakinan, kebiasaan, dan tindakan saling menguatkan hingga akhirnya membentuk sebuah sistem yang tampak alami. Padahal jika kita melihat lebih dalam, sistem itu lahir dari sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang tidak terjadi di semua tempat. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa dunia yang kita anggap normal hari ini sebenarnya adalah hasil dari jalur sejarah yang sangat unik. Jika kapitalisme modern bukan sekadar hasil dari kemajuan materi, tetapi juga dari cara pandang tertentu terhadap hidup, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Mengapa pola yang sama tidak muncul di peradaban lain? Mengapa di tempat-tempat yang juga memiliki tradisi besar, pemikiran mendalam, dan struktur sosial yang kuat, sistem seperti ini tidak berkembang dengan cara yang sama? Di titik ini, Max Weber mulai melihat keluar Eropa, membandingkan Barat dengan Timur. Dalam pengamatannya, perbedaan itu tidak terletak pada kemampuan atau kecerdasan manusia, melainkan pada orientasi hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai yang berbeda. Di Tiongkok misalnya, tradisi Konfusianisme menekankan harmoni sosial, keseimbangan, dan stabilitas. Kehidupan yang ideal bukanlah kehidupan yang penuh dorongan untuk terus berkembang tanpa henti, tetapi kehidupan yang selaras dengan tatanan yang sudah ada. Perubahan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang dihindari jika bisa mengganggu keseimbangan. Di India, melalui tradisi seperti Hinduisme, kehidupan sering dipandang sebagai bagian dari siklus yang lebih besar.
Fokusnya tidak selalu pada transformasi dunia luar, tetapi pada pemahaman dan pembebasan dari keterikatan dunia itu sendiri. Dalam cara pandang seperti ini, dorongan untuk menguasai, mengubah, atau menaklukkan dunia menjadi tidak terlalu dominan. Perbedaan-perbedaan ini mungkin terlihat halus, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika sebuah masyarakat tidak melihat kerja sebagai kewajiban moral yang harus terus ditingkatkan, atau tidak menempatkan efisiensi dan produktivitas sebagai nilai utama, maka pola hidup yang terbentuk pun akan berbeda. Bukan berarti tidak ada kerja keras atau perdagangan, tetapi arah dan maknanya tidak sama. Disinilah Weber melihat bahwa kapitalisme modern bukan sesuatu yang pasti terjadi di semua peradaban. Ia adalah hasil dari kombinasi nilai yang sangat spesifik. Tanpa dorongan untuk terus bekerja, mengakumulasi, dan mengelola secara rasional, sistem seperti itu tidak akan berkembang dalam bentuk yang sama. Dengan kata lain, dunia bisa saja berkembang ke arah yang berbeda. Cara hidup yang kita anggap sebagai standar hari ini sebenarnya hanyalah salah satu kemungkinan, bukan satu-satunya jalan. Ketika nilai-nilai yang mendorong kerja keras, disiplin, dan efisiensi semakin menguat dan meluas, dunia pun mulai berubah bentuk. Apa yang sebelumnya lahir dari keyakinan dan kebiasaan, kini berkembang menjadi sistem yang semakin teratur, terukur, dan dapat diprediksi. Max Weber menyebut proses ini sebagai rasionalisasi, sebuah pergeseran besar dalam cara manusia mengatur hidupnya. Dalam dunia yang terrasionalisasi, segala sesuatu mulai dihitung. Waktu diukur dengan presisi, pekerjaan diatur dalam jadwal, dan hasil dinilai berdasarkan angka. Keputusan tidak lagi didasarkan pada tradisi atau perasaan semata, tetapi pada efisiensi dan perhitungan yang dianggap paling masuk akal. Dunia menjadi lebih sistematis, lebih terorganisir, dan dalam banyak hal lebih efektif. Sekilas, ini terlihat seperti kemajuan yang tidak bisa dibantah. Kehidupan menjadi lebih teratur, produksi meningkat, dan berbagai aspek kehidupan menjadi lebih mudah dikelola. Namun di balik semua itu, ada perubahan yang lebih halus dan lebih dalam. Cara manusia melihat dirinya sendiri juga ikut berubah. Manusia perlahan mulai menyesuaikan diri dengan sistem yang ia ciptakan. Ia belajar untuk berpikir dalam kerangka efisiensi, menilai dirinya berdasarkan produktivitas, dan mengukur keberhasilan dari hasil yang bisa dihitung. Apa yang tidak bisa diukur perlahan kehilangan tempat. Nilai-nilai seperti makna, perasaan, atau refleksi menjadi semakin sulit untuk dipertahankan dalam dunia yang menuntut kepastian dan kejelasan. Di titik ini, dunia tidak lagi hanya menjadi tempat manusia hidup, tetapi juga menjadi semacam mesin besar yang terus bergerak dengan logikanya sendiri. Dan manusia, sadar atau tidak, mulai menjadi bagian dari mekanisme itu, mengikuti ritme, memenuhi tuntutan, dan menyesuaikan diri agar tetap bisa bertahan di dalamnya. Sebuah dunia yang dulunya dibentuk oleh manusia, kini mulai membentuk manusia itu sendiri. Ketika dunia semakin rasional, teratur, dan efisien, ada satu konsekuensi yang perlahan muncul. Sesuatu yang tidak langsung terasa, tetapi dampaknya sangat dalam. Max Weber menyebutnya dengan istilah yang kuat, kandang besi. Sebuah gambaran tentang bagaimana manusia modern, tanpa sadar, terjebak dalam sistem yang justru ia ciptakan sendiri. Awalnya semua ini lahir dari keyakinan. Kerja keras dilakukan sebagai bentuk pengabdian, disiplin dijalani sebagai bagian dari moralitas, dan hidup teratur dianggap sebagai jalan menuju makna yang lebih tinggi. Tapi seiring waktu, makna itu perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah strukturnya, aturan, tuntutan, dan kebiasaan yang terus berjalan, bahkan ketika alasan awalnya sudah tidak lagi dirasakan. Orang tetap bekerja keras, tapi bukan lagi karena panggilan spiritual. Mereka tetap disiplin, tapi lebih karena tuntutan sistem. Waktu tetap diatur dengan ketat, bukan karena kesadaran moral, tetapi karena jika tidak, mereka akan tertinggal. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak lagi benar-benar memilih cara hidupnya. Ia hanya menyesuaikan diri. Inilah kandang besi itu. Bukan sesuatu yang terlihat, bukan penjara dengan dinding nyapa, tetapi sebuah kondisi di mana pilihan terasa sempit dan kebebasan menjadi ilusi. Manusia hidup dalam sistem yang sangat terorganisir, namun justru kehilangan ruang untuk menentukan makna hidupnya sendiri. Dan yang membuatnya semakin kuat adalah kenyataan bahwa sistem ini terus mereproduksi dirinya. Ia tidak membutuhkan keyakinan religius untuk tetap berjalan. Ia cukup membutuhkan manusia yang patuh pada ritmenya. Manusia yang bekerja, mengikuti aturan, dan terus bergerak tanpa banyak bertanya.
Pada akhirnya kita sampai pada satu kesadaran yang mungkin terasa tidak nyaman. Banyak hal dalam hidup kita hari ini bukanlah hasil dari pilihan yang benar-benar kita buat sendiri. Cara kita memandang kerja, kesuksesan, waktu, bahkan nilai diri, semuanya telah dibentuk oleh sejarah panjang yang berjalan jauh sebelum kita lahir. Dan seperti yang ditunjukkan oleh Max Weber, sebagian dari itu berakar dari sesuatu yang dulu sangat religius. Ironisnya, kita hidup di zaman yang semakin jauh dari akar tersebut. Banyak orang tidak lagi mengaitkan kerja dengan panggilan spiritual, atau melihat disiplin sebagai bagian dari iman. Namun pola hidup itu tetap ada, tetap kuat, dan tetap mengatur kehidupan sehari-hari. Seolah-olah sistem itu telah melepaskan diri dari asal-usulnya, dan kini berdiri sendiri. Kita tumbuh di dalamnya, belajar untuk menyesuaikan diri, dan akhirnya menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Kita mengejar kesuksesan tanpa selalu tahu dari mana standar itu berasal. Kita merasa bersalah ketika tidak produktif, tanpa benar-benar memahami kenapa. Dan kita terus bergerak, mengikuti ritme yang sudah ditentukan, seakan tidak ada alternatif lain. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang sejarah, atau tentang bagaimana semua ini bermula. Pertanyaannya menjadi jauh lebih personal, yaitu, sejauh mana hidup yang kita jalani hari ini benar-benar milik kita? Apakah kita sedang memilih atau sekedar melanjutkan? Karena mungkin, tanpa kita sadari, kita bukan hanya hidup di dalam sistem. Kita adalah bagian dari warisan yang belum pernah benar-benar kita pertanyakan.